kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kemurahan-Nya sehingga saya bisa mempresentasikan seminar proposal saya pada hari ini. Pada saat ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing saya, juga Bapak Ibu dosen penguji saya, dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia menemani saya pada saat ini. Judul proposal saya adalah Analisis Dampak Negatif Tayangan Sinetron Remaja terhadap Perubahan Perilaku Anak di Desa Penfi Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Rumusan Masalah. Dalam era modern ini, komunikasi menjadi salah satu faktor penting bagi kemajuan suatu bangsa. Komunikasi yang terjadi dapat melalui suatu media, baik elektronik maupun cetak. Salah satu media elektronik yang sudah populer dan sangat efektif untuk menyampaikan informasi atau pesan adalah televisi. Televisi merupakan salah satu saluran media massa karena televisi mempunyai fungsi sebagai alat edukatif, persuasif, motivatif yang mudah dan dapat dipahami. Di Indonesia, istilah sinetron pertama kali dicetuskan oleh Bapak Soemarjono, salah satu pendiri Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. Tak banyak yang mengetahui jika sinetron adalah kepanjangan dari sinema elektronik. Hal ini dikarenakan sinetron adalah sebuah tayangan sinema atau film berseri yang ditonton melalui media elektronik yaitu televisi. Sinetron berbeda dengan film. Sinetron adalah sebuah tayangan berseri yang dibuat atau bisa sampai berpuluh-puluh episode. Sementara film adalah sebuah tayangan lepas serta berdurasi pendek. Pengaruh buruk tayangan sinetron lebih cepat meresap ketimbang pengaruh positifnya. Tokoh-tokoh selebritis yang kerap muncul dalam sinetron tidak jarang dijadikan model gaya hidup remaja masa kini, sehingga mereka bukan hanya mengagumi kecantikan dan ketampanan tokoh idolanya, tetapi menjadikan para tokoh selebritis itu sebagai tokoh identifikasi. Cara bicara, penampilan, dan cara berperilaku kaum selebritis, baik ketika memainkan tokoh dalam sinetron maupun dalam kehidupan sehari-harinya, seolah menjadi sesuatu yang wajib dijadikan tren kehidupan para remaja. Dampak yang timbul oleh sinetron percintaan remaja yang sangatlah tinggi karena gambar yang bersifat moving atau adegan hidup dapat tertanam dan tersimpan dalam memori. Poin yang kedua, identifikasi masalah. Pertama, tayangan sinetron remaja mempengaruhi anak untuk bermalas-malasan, seringkali melalaikan tugas dan kewajiban anak sebagai pelajar. Ketika belajar dibarengi dengan menonton sinetron, konsentrasi ketika belajar menjadi terganggu. Ketiga, anak-anak cenderung lebih menyukai tayangan dan atau adegan sinetron yang bernuansa kekerasan untuk ditiru, sehingga banyak terjadi perkelahian atau dan konflik fisik lainnya. Keempat, sikap meniru pada anak semakin berbahaya ketika melihat tayangan yang tidak mendidik. Setelah menonton sinetron, mereka suka meniru apa yang telah mereka tonton. Kelima,
mengganggu jam belajar anak karena hampir semua jam tayangan sinetron sama dengan jam belajar anak. Dan yang terakhir, berkurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga karena anak lebih fokus menonton sinetron remaja daripada berinteraksi dengan anggota keluarganya. Yang ketiga, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana dampak sinetron remaja terhadap perubahan perilaku anak di Desa Penfi Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Poin yang keempat, tujuan penelitian. Berakar dari rumusan masalah dan identifikasi masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sinetron remaja terhadap perubahan perilaku anak di Desa Penfi Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Poin yang kelima, manfaat penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam bidang ilmu sosiologi, terutama yang ingin mempertajam kajian mengenai sosiologi komunikasi. Yang kedua, kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau informasi bagi pemirsa televisi, khususnya untuk anak di Desa Penfi Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, agar dapat memilih tontonan yang lebih bermanfaat bagi mereka. Bab 2, landasan teori. 2.1 definisi. Yang pertama, pengertian dampak. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Dampak negatif. Pengertian dampak negatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dampak yang pengaruhnya yang sangat kuat yang mendatangkan akibat yang negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. Pengertian tayangan. Media audiovisual seperti televisi dan lainnya pada hakikatnya merupakan suatu sistem komunikasi yang menggunakan suatu rangkaian gambar elektronik yang dipancarkan secara cepat, berurutan, dan diiringi unsur audio. Isi pesan audiovisual gerak memiliki kekuatan yang sangat tinggi untuk memengaruhi pola pikir dan tindakan individu. Menurut E.B. Surbakti, menyatakan bahwa televisi adalah medium komunikasi massa yang paling akrab dengan masyarakat karena
kemampuannya mengatasi faktor jarak, ruang, dan waktu. Selain itu, mudahnya pemirsa menyerap pesan-pesan yang ditayangkan tanpa mempersyaratkan seseorang harus bisa membaca, menyebabkan potensi pengaruhnya sebagai yang ketiga, pengertian sinetron. Yang pertama, sinetron merupakan singkatan dari sinema elektronik. Sinetron adalah sandiwara bersambung yang disiarkan oleh stasiun televisi. Pengertian sinetron yang kedua, sinetron merupakan wacana atau tiruan realitas sosial yang nyata. Sinetron menyajikan versi persepsi-persepsi dan hubungan-hubungan sosial terkini, mengandung pesan-pesan respon terhadap perubahan persepsi-persepsi dan hubungan-hubungan sehingga audiens menjadi sadar atas adanya pilihan-pilihan ganda yang kontradiktif. Pengertian sinetron yang ketiga, sinetron tentunya memiliki nilai-nilai tertentu sehingga disukai oleh masyarakat. Isi pesannya lebih banyak mengangkat permasalahan atau persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, pengertian perilaku. Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Noto Atmojo, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon. Maka, teori Skinner ini disebut teori SOR atau stimulus organisme respons. Menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tadi. Bab 3. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi atau objek dalam penelitian ini berada di sebuah desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Desa ini merupakan desa yang terbuka terhadap informasi dan perkembangan dan merupakan pengguna alat-alat elektronik yang terakses internet seperti smartphone dan televisi. Dengan demikian, penulis menganggap lokasi ini sudah strategis, representatif untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul. Yang ketiga, sumber data. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, metodologi penelitian, dan aplikasinya, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subjek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat
pengambilan data yang dipergunakan. Yang keempat, metode pengumpulan data. Data dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Pertama, observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Kedua, wawancara atau interview. Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog atau tanya jawab. Ketiga, metode dokumentasi. Mencatat dan menelaah seluruh hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, mengumpulkan dan memilah-milah, meresapkan, membuat ikhtisar, dan mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah. Sekian dan terima kasih.